Perkenalkan, nama saya Satrio William Tirtajaya, biasa dipanggil Willy. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kristen Wacana. Saya di sini sebagai ketua tim MBKM BKP Pembangunan Desa, dan saya juga sebagai koordinator proker pengajaran di SD Canisius Dalam Duku. Perkenalkan, nama saya Nixon Wibowo, biasa dipanggil Nixon. Saya menjabat sebagai sekretaris di kelompok MBKM BKP Pembangunan Desa ini. Saya berasal dari PPUKDW atau biasa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kristen Wacana. Saya sendiri juga merupakan koordinator dari pengajaran bahasa Inggris di SMP Sanjaya Girimulya. Halo, perkenalkan, nama saya Rita. Dalam tim BKPPD ini saya sebagai bendahara. Selain itu, saya juga sebagai ketua dalam pelatihan pengajaran bahasa Inggris di Pok Darwis atau Kelompok Sadar Wisata Desa Purwosari. Halo, nama saya Gerson. Saya sebagai humas di dalam kelompok MBKM BKPPD. Selain sebagai humas di dalam tim ini, saya juga sebagai koordinator terjemahan buku cerita rakyat dari Desa Purwosari. Halo, nama saya Nathan. Saya di sini merangkap sebagai dokumentasi dan ketua tim di desain kemasan Teko atau Teh Kampung Kopi. Kelompok Sadar Wisata atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pok Darwis merupakan kelompok yang bergerak di sektor pariwisata Desa Purwosari. Kelompok ini beranggotakan 20 peserta yang mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Dan mengapa kami melakukan program kerja ini dengan judul pelatihan bahasa Inggris bagi peserta Pok Darwis? Itu karena kami melihat dari sisi kemampuan bahasa Inggris mereka yang kami survei pada tanggal 13 Oktober yang lalu. Kemampuan mereka masih sangat di bawah rata-rata atau bisa disebut beginner. Dan kemudian kendala mereka adalah ketika bertemu dengan turis atau wisatawan asing, mereka mengalami kesulitan karena tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa menyambut tamu-tamu tersebut. Oleh sebab itu kami membuat atau mengusulkan program kerja dengan judul pelatihan bahasa Inggris di kelompok Sadar Wisata. Tujuan dan manfaat dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta Pok Darwis, dan yang kedua adalah memperluas kosakata mereka dalam bahasa Inggris. Dampak yang kami harapkan adalah kami mengharapkan eksistensi dari wisata di Desa Purwosari ini semakin meningkat. Kemudian kami juga berharap nantinya para peserta ini atau para peserta pelatihan yang mengelola wisata nantinya dapat berkomunikasi dengan baik atau dengan lancar ketika mereka bertemu dengan wisatawan asing. Latar belakang kami menyusun program kerja pengajaran di SD ini karena di SD ini pelajaran bahasa Inggrisnya itu hanya sebagai ekstrakurikuler, dan kita tahu juga bahwa anak SD itu gampang bosan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, maka dari itu kami menyusun tujuan dan manfaat dari proker ini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa dalam skill seperti listening dan speaking. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih menarik. Lalu yang ketiga, meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tentang diadakannya program kerja pengajaran bahasa Inggris di SMP Sanjaya Girimulya ini karena berdasarkan hasil informasi yang kami dapat sewaktu survei selama 2 minggu pada LinkedIn pertama. Kami diajak oleh para dosen pembimbing lapangan untuk berpartisipasi atau masuk ke dalam kelas dari kelas 7, 8, 9 di SMP Sanjaya Girimulya. Dan berdasarkan hasil aktivitas di dalam kelas tersebut, kami menemukan bahwa kemampuan bahasa Inggris anak-anak dari kelas 7, 8, dan 9 masih belum memadai atau bisa dibilang masih beginner atau pre A1, agar di masa depan mereka tidak mengalami culture shock ketika
menggunakan bahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa Inggris untuk masuk ke dunia pekerjaan. Lalu dari tujuan dan manfaat dari program kerja ini adalah meningkatkan kosakata siswi SMP Sanjaya agar memiliki pengetahuan yang luas agar tidak terlalu kebingungan sewaktu mereka ingin berbicara menggunakan bahasa Inggris, lalu mampu berkomunikasi dengan turis asing atau dalam menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari tanpa merasa canggung, takut, ataupun Untuk proker saya sendiri, saya itu memiliki latar belakang, bukan saya, tetapi proker ini memiliki latar belakang bahwa di Desa Purwosari itu memiliki berbagai cerita rakyat yang tadinya dikemasnya tidak dengan layak, maksudnya tidak dengan layak itu seperti hanya ditulis di kertas, di print, kemudian disimpan di dalam map. Nah, sehingga cerita-cerita tersebut tidak dapat tersimpan dengan rapi dan mungkin juga hanya beberapa orang saja yang tahu. Kemudian akhirnya tercipta proker ini di mana bertujuan agar cerita rakyat yang terdapat di dalam Desa Purwosari itu dapat dikemas dengan baik, kemudian semua orang juga dapat menikmatinya dengan ada 3 macam bahasa. Yang pertama ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan kemudian bahasa Inggris yang akan kita terjemahkan nantinya. Nah, untuk proker ini sendiri itu kita memiliki beberapa tujuan. Untuk yang pertama itu adalah tujuannya ya itu tadi menerjemahkan cerita rakyat dalam bahasa Inggris, kemudian cerita rakyat asli desa tersebut dapat tersimpan dengan rapi dan baik. Jadi nanti di dalam kemasan buku, dan itu mungkin ketika ada tamu dari luar atau tamu dari mana gitu dapat dibagikan bukunya. Kemudian untuk yang ketiga itu dapat membuat salah satu sarana sebagai buku edukasi bagi Desa Purwosari tersebut. Jadi Desa Purwosari ini memiliki UMKM atau produsen rumahan bernama Kampung Teko atau teh dan kopi Kampung Teko yang berfokus pada produksi teh dan kopi. Berdasarkan survei yang kami lakukan pada tanggal 9 September 2021, kami mendapati bahwa label yang digunakan oleh UMKM ini terlalu kecil dan tidak semenarik produsen-produsen yang lain atau kalah bersaing. Jadi dengan memperhatikan hal tersebut, kami menggagas program kerja ini yang bernama Perancangan Kemasan Teh dan Kopi Kampung Teko. Dampak yang kami harapkan dari broker ini adalah dapat menanamkan kesan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan oleh Kampung Teko ini adalah produk yang memiliki kualitas dan dapat bersaing dengan UMKM lainnya. Selama program ini berlangsung, yang saya rasakan adalah excited ya. Jadi deg-degan sebelum mengajar di Bodarwis, kemudian saya juga bersemangat mau mengerjakan ini, itu antusiasme warga juga membuat saya semakin semangat. Jadi selama kegiatan live ini saya merasa cukup senang, tapi di satu sisi juga merasa cukup takut karena saya sendiri juga sudah mengalami pengalaman di mana saya harus mengajar di dalam kelas di SMP Sanjaya Giri Mulya, dan di situ walaupun tidak sesuai ekspektasi saya yang saya harapkan, tetapi saya di situ juga mendapat pembelajaran bahwa menjadi guru itu sebenarnya tidak mudah. Begitu juga apalagi guru-guru yang lain yang mungkin sudah lebih tua daripada kami atau mungkin yang sudah lebih senior yang seperti itu. Ya, kesannya ya pertama kali waktu penerjunan ini saya juga merasa bahwa bisa nggak ya ternyata setelah dijalani ternyata seperti itu, dan saya pun pelan-pelan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kesannya juga makanan di sini enak-enak, apalagi teh. Pesan dari saya adalah ini adalah pertama kali saya menjalin hubungan dengan mitra selain di kampus. Jadi adalah sebuah kesempatan yang baik untuk mengenal orang dan berkomunikasi dengan cara yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Untuk pesan sendiri,
pesan saya cukup simpel. Untuk teman-teman jangan takut untuk mencoba meskipun salah atau tidak sesuai ekspektasi. Tetap berusaha dan semangat. Good luck guys. Pesan saya buat anak-anak muda di luar sana, mungkin kalau bisa apa yang kita pelajari di kampus, apa aja lah, mungkin kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mengaplikasikan apa aja yang udah kita pelajari di kampus ke masyarakat. Jadi kita menjadi anak muda yang berguna dan juga bisa apa yang kita pelajari itu bukan hanya di otak, tetapi kita juga turun ke lapangan mempraktikannya. Sudah itu.